Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Melani Adianti. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 10. Kami akan membahas tentang bab hak asasi manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, Difka Augustina. Yang kedua, Nur Elisa. Yang ketiga, saya sendiri, Nanda Melani Adianti. Yang keempat, Widya Septaning Tias. Langsung saja untuk poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama adalah pengertian HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Selanjutnya ada macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yaitu hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat dan kebebasan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua ada hak asasi ekonomi atau hak milik, yaitu hak kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu, serta hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Yang ketiga ada hak asasi persamaan hukum, yaitu hak memperoleh perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Yang keempat ada hak asasi politik, yaitu hak diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat. Yang kelima ada hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu kebebasan hak untuk memperoleh pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan yang disukai. Yang keenam ada hak asasi perlakuan tata cara peradilan perlindungan hukum, yaitu hak mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan, seperti razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Setelah macam-macam HAM, selanjutnya ada ciri pokok hakikat HAM. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia yang pertama diawali dengan tindakan kekerasan terhadap manusia. Kemudian diterbitkannya Magna Carta Libertatum dari Inggris yang berisi larangan penghukuman. Yang kedua, Petition of Right, berisi bahwa penetapan pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin dari parlemen. Yang ketiga, Habeas Corpus Act, dijadikan sebagai hukum dasar dalam konstitusi federal dan negara bagian untuk jaminan kebebasan dan hak seseorang di hadapan hukum. Yang keempat, Bill of Rights, mengatur tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Yang kelima, Universal Declaration of Human Rights, berisikan tentang hak atas bergerak, berdiam, dan melakukan sesuatu di dalam batas-batas setiap negara. Selanjutnya, sumber hukum hak asasi manusia. Sumber hukum hak asasi manusia yang pertama, sila kedua Pancasila, yang berisikan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan 31 ditambah dengan pasal 28A sampai 28C yang berisikan
hak memilih agama, hak atas pengakuan dan jaminan, hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mendapatkan kesempatan dalam bekerja. Yang ketiga, Ketetapan MPR tahun 1998 berisikan hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan keamanan, hak kesejahteraan, dan hak kemerdekaan serta hak atas informasi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berisikan hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan hak atas kebebasan pribadi. Yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Certain and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, atau yang disebut dengan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang ketujuh, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang kedelapan, Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia. Yang kesembilan, pada Inpres Nomor 26 Tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Yang kesepuluh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kesebelas, Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Baik, selanjutnya Lembaga Hak Asasi Manusia. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lebih dikenal dengan Komnas HAM yang dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993. Komnas HAM merupakan sebuah lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya, dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Yang kedua, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM sendiri merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang ketiga, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi ini adalah sebuah komisi yang ditugaskan untuk menemukan atau mengungkapkan sebuah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masa lampau, dengan harapan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di masa lalu. Yang keempat, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia atau lebih dikenal dengan KPAI. Adalah sebuah lembaga yang dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Yang kelima, Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional. Yang dimaksud dengan hukum perlindungan hak asasi manusia internasional yaitu hukum mengenai perlindungan terhadap individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk dalam upaya penggalakan hak-hak tersebut.
hambatan penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, faktor pengetahuan dan pendidikan. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang tidak merata terhadap pemahaman tentang hak asasi manusia. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah pengetahuannya tentang hak asasi manusia. Konflik horizontal dan adat budaya yang berbau sakral ada yang bersinambungan dengan hak asasi manusia. Yang kedua, faktor keteladanan. Faktor ini biasanya bermula dari para pemimpin yang masih rendah akan pengetahuan tentang hak asasi manusia. Mereka yang masih rendah akan pengetahuan itu tidak patut dicontoh oleh masyarakatnya. Yang ketiga, faktor pengkhianatan dan pemberontakan. Biasanya faktor ini terjadi akibat dari kelompok separatisme. Kelompok ini tidak segan-segan untuk membawa senjata untuk digunakan membunuh rakyat dalam mewujudkan cita-citanya, seperti peristiwa di Ambon, Poso, Aceh, dan Timika, Papua. Yang keempat, faktor kesadaran hukum. Faktor ini penting dimiliki oleh perorangan maupun kelompok. Namun, di Indonesia sendiri masih rendah akan kesadaran hukum yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok masyarakat, seperti terjadinya kerusuhan, pemerkosaan, bahkan perang. Hal inilah yang memicu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang kelima, faktor kelompok terorisme dan pemberontak. Maraknya peledakan bom yang terjadi di Indonesia memakan banyak korban nyawa dan harta benda dilakukan oleh kelompok terorisme sendiri. Kelebihan hak asasi manusia yaitu yang pertama, dapat terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, warga negara memiliki hak kebebasan. Yang ketiga, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Yang keempat, adanya musyawarah. Dan yang kelima, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Sedangkan kekurangan hak asasi manusia yaitu yang pertama, campur tangan politik. Yang kedua, peraturan perundang-undangan lebih memihak kepada kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas, dan kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Yang keempat, kedewasaan dalam berpolitik. Yang kelima, hukum hak asasi manusia bersifat internasional. Selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Untuk itu, kita dilarang melupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua jenis pelanggaran. Yang pertama pelanggaran ringan dan yang kedua adalah pelanggaran berat. Contoh pelanggaran ringan berupa pengancaman, melakukan pencemaran nama baik, melakukan tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran berat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang bermaksud untuk menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, ataupun kelompok agama. Yang kedua ini ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian serangan secara meluas atau sistematik yang diketahui secara langsung terhadap penduduk sipil. Di sini saya akan memberikan 5 contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Berkaitan dengan dibunuhnya 7 perwira TNI Angkatan Darat dalam operasi 30 SPKI, pemerintah Orde Baru menuding bahwa PKI
biang keroknya. Untuk itu pemerintah melakukan operasi pembersihan dan simpatisannya dapat membubarkan organisasi komunis tersebut. Komnas HAM memperkirakan ada 500.000 hingga 3 juta warga yang terbunuh dalam operasi tersebut. Nah, yang kedua ini ada tragedi Talang Sari. Tragedi Talang Sari terjadi di Lampung pada 7 Februari 1989. Pada pemerintahan Soeharto mengadakan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang sering disebut dengan P4. Program ini menyasar kepada masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru, sehingga memancing reaksi Islam di Indonesia, salah satunya kelompok Warsidi yang di Lampung. Kelompok Warsidi dituduh radikal dan mendapat perlakuan represif dari militer serta polisi yang menyebabkan pembantaian. Yang ketiga ada pembunuhan Marsina pada tahun 1993. Marsina adalah seorang buruh pabrik dan seorang aktivis pada zaman Orde Baru. Pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993, Marsina dan rekan-rekannya melakukan demonstrasi kepada pabrik tempat ia bekerja dikarenakan tidak menaikkan upah sesuai dengan edaran Gubernur Jawa Timur. Pada tanggal 5 Mei, 13 rekan Marsina ditangkap Kodim Sidoarjo dengan tuduhan penghasutan para buruh agar tidak masuk kerja. Dan siangnya Marsina pun mendatangi Kodim untuk menanyakan keberadaan teman-temannya. Pada malam hari, keberadaan Marsina pun tidak diketahui oleh siapapun. Dan pada tanggal 8 Mei 1993, Marsina ditemukan meninggal dan hasil otopsi terjadi penyiksaan berat. Yang keempat ada tragedi Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran yang menuntut agar Presiden Soeharto turun dari jabatan. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas dalam peristiwa ini. Yang pertama ada Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawansi, dan Heri Hartanto. Nah, yang kelima ini atau yang terakhir ada pembunuhan Munir pada tahun 2004. Munir Soid bin Talib merupakan seorang aktivis HAM yang membela keluarga korban penculikan aktivis 9798. Pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat tujuan Amsterdam akibat diracun menggunakan senyawa arsenik. Setelah kita mengetahui contoh kasus pelanggaran HAM, kita perlu mengetahui upaya penanganan kasus HAM. Yang pertama, pemerintah menetapkan kebijakan HAM yang tegas. Yang kedua, membuat hukuman atau sanksi yang bersifat memuaskan masyarakat dan menyeluruh. Yang ketiga, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. 4. Untuk kasus pelanggaran HAM ringan diadili pengadilan umum. Sedangkan untuk kasus pelanggaran berat diadili oleh pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.